menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kota Depok. Perkenalkan, nama saya Bu Anissa Nurmawati dari SMP Negeri 7 Depok. Nama saya Dede Sugiarto dari SMP Budi Bakti Kota Depok. Nama saya Siti Menadi Fatul Hairoh dari SMP Negeri 8 Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang untuk pendidikan kita pada hari ini. Baik, wanita pada topik hari ini saya akan melakukan pengamatan, kemudian berikan penjelasan sesuai objek. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah voting yang bisa lakukan sudah sesuai dengan kita atau belum? Yang kedua, bagaimana dua bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa bisa pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan prinsip coaching, yang diantaranya pemitaan, dan memaksimalkan potensi. Baik, Wanisa, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Wanisa adalah potensi apa yang akan Wanisa kembangkan kepada potensi kali ini? Yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, di antara potensi yang tadi telah bisa sebutkan, kira-kira secara spesifik yang akan timbul bisa observasi yang mana? Yang akan saya kembangkan dari tiga kompetensi tersebut adalah saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence supaya saya lebih fokus untuk coaching kali ini. Bisa yang terakhir indikator yang bagaimana ya yang bisa diinginkan dalam proses pendidikan ini. Indikator yang ingin saya capai pada coaching kali ini adalah supaya coach dapat mencari solusi dari permasalahan yang coach hadapi, lalu coach bisa mempunyai rencana aksi ke depannya tentang apa yang harus dilakukan. Baik, Wanisa, sekian dulu proses aksinya dengan topik kali ini bisa dilancar dan dimudahkan. Silakan selanjutnya Wanisa melakukan proses selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, ini apa namanya, kerjaan saya tuh banyak kerja dan saya aja Bu yang satu minggunya
juga belum tambahan tugas yang lain kayak malas, pembina ekspor, terus juga L5, terus juga ini saya lagi belajar Bu, pengen dalam ilmu di kontrak. Terkadang saya itu kayak ya waktu istirahat saya itu kayak kurang gitu loh Bu Anissa. Seperti itu sih Bu. Oke, ini ternyata yang membuat Riva apa namanya permasalahan, Riva sangat sibuk ya Bu. Selain tadi yang juga harus ngajar di kelas, juga di kelas, seminar ekspor, kayak juga di satu sisi juga Riva keren banget nih masih sempat untuk ikut program dari guru penggerak dan jadi Riva dari tujuan kita coaching untuk mencapai ini apa nih yang ingin dicapai? Saya sih ingin itu sih buat bisa apa namanya biar semuanya itu bisa berjalan beriringan gitu loh, tanpa harus mengorbankan salah satu hal yang udah bertanggung ke saya dan saya itu mampu gitu loh Bu. Tapi dengan penuh semangat tanpa maksud itu overthinking gitu. Kadang tuh saya tuh mampu nggak ya aku kayaknya tuh kayak banget gitu sebenarnya. Oke, jadi Riva berharap dari coaching kali ini Riva pengen semuanya berjalan beriringan gitu ya Bu. Semua tugas yang kita kerjakan itu berjalan dengan lancar gitu kan ya Bu. Nanti sampai Iya, buat bisa. lalu kira-kira nih skalanya berapa dari 1 sampai 10 upaya-upaya yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu itu posisinya ada di sini. Ada di YouTube sih Bu. Kalau menurut saya sih itu Jadi itu ada di Ibu. Lalu rencananya ke depannya ini maunya ada di posisi berapa? rencana kedepannya sih saya maunya ini Bu, yang minimal ada di posisi 9 lah Bu. Semua terlampaui dengan penuh semangat, dengan penuh dedikasi kan, mengingat tujuan kita sebagai pendidikan mencerdaskan anak bangsa, dan kita tuh harus tetap belajar ya Bu ya, untuk mengimbangi anak sekarang, dimana anak sekarang kan era abad 21 tuh yang harus benar-benar tuh nggak bisa kita samain dengan zaman kita dulu gitu sih Bu Anissa. Nah, jadi strateginya apa nih Bu untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan supaya semua bisa berjalan beriringan itu mungkin strategi apa? Strateginya sih saya terbayangin ya Bu ya. Jadi itu dalam mengerjakan suatu tugas yang sudah ditanggung jawab saya itu harusnya saya itu step by step gitu loh Bu, dalam mengerjakan tugas yang harus saya kerjakan atau sudah dikasih tanggung jawab ke saya. Kalau deadline tugasnya besok, jadi saya kayaknya harus mengerjakan yang baru besok terlebih dahulu tanpa mengesampingkan tugas-tugas yang lain. Itu sih Bu. Jadi itu bisa gitu ya, jadi Ibu harus nanti deadline-nya perlu dikerjakan di awal, nah itu kerjakan dulu. Oke, dari rencana yang udah Ibu sampaikan tadi, kira-kira siapa aja Bu orang yang akan terlibat di agar rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik? Pastinya itu ya Bu ya, agar bisa terlaksana dengan baik sih, dan akunya juga mau ini yang terlibat itu pastinya satu Kang Sejawat ya Bu ya. Saya itu butuh bantuan Kang Sejawat. Mungkin kalau saya merasa butuh bantuan seharusnya saya minta tolong nih sama Kang Sejawat nih, jangan langsung beban itu kayaknya dipikirin sendiri, kayak aja apa namanya saya itu merasa terlihatkan kayak gitu sih Bu Anissa, seperti itu sih Bu. Jadi itu perlu kolaborasi untuk menyelesaikan. Ada lagi nggak sih Bu yang apa namanya yang bisa
jadi diri sendiri itu, jangan menghadapi masalah itu kayaknya sih jangan, saya itu orangnya overthinking gitu. Jadi sesuatu tuh yang belum dikerjakan tuh sudah dipikirkan, kayaknya saya nggak mampu deh. Nah itu kayaknya saya harus pelan-pelan nih menghilangkan rasa overthinking itu pada diri saya. Seperti itu sudah bisa, kayaknya ini disitu itu memang yang harus dilakukan. Oke, jadi apa nih rencana yang disampaikan ada yang dilakukan dari mahasiswa, kepala sekolah, siswa? Pastinya sih Bu, biar masalah saya Baik, Bu Anissa, ya, di sudah melakukan proses coaching bagaimana Bu Anissa proses coachingnya baik, maka Oke, alhamdulillah saya sudah melaksanakan proses coaching dengan Diva sebagai coachingnya, dan alhamdulillah coachingnya itu sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Ada tujuan yang disampaikan, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksinya, dan ada bentuk tanggung jawabnya. alhamdulillah ya kita melakukan proses coaching. Nah, selanjutnya saya akan melakukan observasi ya, terkait dengan coaching yang sudah dilaksanakan. Ini yang akan saya kenal kepada kita yang pertama, apa saja yang sudah dilaksanakan pada saat proses coaching terkait dilaksanakan diberikan. Yang sudah saya dapatkan, alhamdulillah tadi coachingnya sudah berhasil menemukan solusi terhadap permasalahan yang warga hadapi. Gitu kan, terus saya juga tadi ada indikator spesifik yang saya capai, yaitu dalam kamu atau presence. Di situ juga saya berusaha sudah maksimal presence-nya, sehingga saya bisa memahami apa yang coach sampaikan, dan saya sudah punya pemahaman yang menanyakan pelayanan dulu, sehingga coachnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Ya, di proses coaching yang dilakukan itu kan sudah menyesuaikan dengan hal kita, kemudian juga diusahakan caranya coach juga bisa menemukan solusi dalam permasalahan yang terjadi. Baik, Bu Anissa, jadi yang bisa dikatakan bahwa sudah berhasil melakukan proses ini kita berdasarkan hasil pengamatan ketika proses coaching ya, sudah menemukan tujuan dan kali profil, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada profil, kemudian juga sudah melakukan proses pengamatan. Kemudian juga Bu Anissa tadi sudah mengarahkan coachnya ya untuk mencari rencana aksi ya, atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coaching. Nah, kemudian juga Bu Anissa sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada itu agar rencananya dapat berjalan dengan baik. Baik, sudah kemudian juga tadi saya mendengar dari perkataan Bu Anissa yang Bu Anissa sudah mulai fokus ya terhadap itu, sudah ada proses karya penuh, kemudian juga Bu Anissa sudah mengalami dan tentunya tadi juga Bu Anissa sudah melakukan pertahanan yang berbobot dengan kualitas dengan kata kunci. Selanjutnya ya mudah-mudahan kedepannya Bu Anissa bisa sukses melakukan coach yang menjadi guna untuk proses ini ya Bu Anissa. Jadi Bu Anissa terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
coach, yaitu Bapak ya sebagai coachnya nanti, dan bagaimana coach menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Dan jangan lupa ya Pak ya, saat Bapak melakukan coaching, nanti Bapak melakukan proses coaching ini menyesuaikan prinsip coaching ya Pak ya, seperti kemitraan, terus juga proses kreativitas dan memaksimalkan potensi dari si coaching tersebut. Sebelum saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bapak ya, yang pertama Bapak, dalam coaching kali ini kompetensi apa sih yang nanti Bapak mau kembangkan? Nah, terkait dengan proses ini pada hari ini, kompetensi yang saya kenali Iya Bapak. yang pertama penuh, kemudian juga menggunakan aktif saya bisa fokus. Dan yang ketiga, saya akan mencoba mengajukan pertanyaan yang saja supaya bisa lebih mengarahkan kode dalam beberapa menyelesaikan permasalahan yang ada tadi. Oh, baik Pak. Jadi ada dua kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bapak ya. Tadi dan belum mendengarkan dan mengajukan yang kedua ke coaching tersebut. Nah, baik, dari tiga kompetensi tadi ya Bapak ya, kompetensi mana sih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Oke, nah hal tersebut ya, ada dua hal yang kita gunakan secara spesifik. Yang pertama menggunakan aktif, dan yang kedua melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan kualitas. Oh, baik Pak. Jadi hal tersebut tuh yang akan Bapak laksanakan ya, menggunakan aktif, sebagai dulu dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian nih Bapak nih, indikator pencapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching nanti? Saya berharap ya nanti pada saat proses coaching untuk ini bisa menemukan solusi, bisa menemukan kemampuan. Sinyal GPS hilang. Proses coaching yang kita lakukan pada hari ini. Oh, iya Pak. Jadi bisa coaching itu nantinya yang Bapak harapkan itu bisa menemukan solusi dari permasalahan beliau, gitu ya Bapak ya. Oh baik Pak, mungkin saja Pak pertanyaan dari saya sebelum melakukan coaching. Ini aja Pak pertanyaannya. Semoga dalam melakukan coaching nanti berjalan dengan lancar dan Bapak mendapatkan hasil yang maksimal. Dan terima kasih Bapak. Sama-sama Bapak, semoga lancar coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang pagi, motivasi dari matematika daripada rendah, semangat itu kalau menjadi matematika, terus nilainya juga banyak yang di bawah KKM atau KKTP gitu Pak. Yang terkait masalah ini, kira-kira apakah ibu tidak mencoba mencari tahu Saya sudah coba mencari tahu, saya lakukan pembukaan, saya tes diagnostik, kan. Rata-rata anak-anak itu belum bisa, kurang belajar matematika karena mereka tidak mindset matematika
Saya mau mencari solusi bagaimana caranya motivasi anak-anak bisa meningkat, kita belajar matematika, nilai matematika ini. Masalah yang tadi kami disampaikan, ya, kalau tahu apa sih tujuan ini? Iya Pak, tujuan saya belajar dapat itu saya mau menemukan solusi gitu Pak. Gimana sih caranya supaya anak-anak tuh lebih tertarik belajar matematika, nilai matematikanya juga pada bagus gitu Pak, banyak dari SKKM itu Pak. Jadi saya mau cari solusi bersama Bapak. Nah, terkait masalah tersebut, apa yang sudah dilakukan ini kami sangat kan sebelumnya untuk mengantisipasi masalah. Sebelumnya sih saya sudah mencoba gitu ya, sebelum saya masuk kelas saya sudah masih awal, terus saya perkataan anak-anak yang nilainya kurang banget gitu kan, yang nggak bisa pertanyaan itu, terus saya kasih asesmen juga sesuai dengan kemampuan mereka ketika sudah diagnostiknya. Terus saya juga mencoba menggunakan metode-metode pembelajaran yang inovatif di kelas supaya anak-anak lebih tertarik belajar matematikanya, bagaimana menggunakan teknologi, gadget. Itu sih Pak usaha yang sudah saya lakukan di kelas. Kalau misalnya nah, kalau misalnya kita buat rating untuk masalah ini, kira-kira posisi ibu ada yang luar biasa sekali dari upaya-upaya yang bisa lakukan sekali. Nah, dari kalau misalnya kita buat rating itu ya, berapa 1 sampai 10, kira-kira permasalahan yang bisa sampaikan itu buat kita dari 1 sampai 10 itu adalah Upaya yang saya lakukan untuk mengatasi masalah, saya rasa saya masih ada di posisi 7 sih Pak. nah, kemudian untuk mengantisipasi masalah itu ya, mengingatkan tadinya berarti sebagai pendapat Rasulullah, kira langkah-langkah apa atau yang akan dilakukan. Langkah-langkahnya sih kayaknya saya perlu konsisten gitu Pak, menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, menggunakan asesmen yang berbasis gen, supaya anak lebih tertarik. Jadi saya butuh persiapan lebih kalau masuk ke kelas, menyiapkan rekan ajar, media, gitu, supaya anak-anak lebih tertarik belajar matematikanya. Terus diselingi juga reading supaya motivasi belajarnya juga meningkat. Nah, selanjutnya untuk rencana yang saya kasih nanti yang akan dilakukan kolaborasi Tentunya saya nanti mau berkolaborasi dengan bekas jual saya yang di TK sih Pak. Saya mau konsultasi kira-kira software apa sih yang lagi disukai anak-anak gitu, atau games-games pembelajaran yang bisa dipakai buat kuis di kelas. Terus saya juga mau kolaborasi dengan bekas jual saya sama guru matematika. Apa yang mereka hadapi sama kayak saya hadapi, terus mereka tuh solusinya bagaimana gitu Pak. Dan tentunya dengan bikin kepala sekolah itu sih yang kita juga.
gara-garanya dengan media yang sesuai gitu dengan anak-anak, apakah anak-anak banyak yang suka gitu. Jadi dengan terus berefleksi saya bisa tahu gitu tindakan yang akan saya lakukan apa. Nah, selain dari Tentunya saya mendukung juga kadang-kadang kita mau menggunakan media yang tempat di kelas dan kita butuh fasilitas di sekolah yang mendukung di fokus juga kadang-kadang di kelas tuh gak semuanya terpasang atau ada yang terpasang tapi rusak jadi kita harus dulu ke TU dan ada kelas yang jadi kita sepertian dengan media yang lain terus kita salah satu kendalanya tadi ya karena dari dunia sekolah kita alhamdulillah berkat dari kita sharing Bapak Ibu sudah mengenalkan saya juga bisa menemukan solusi terhadap masalah saya hadapi Pak. Oke, Bu Anissa, terima kasih sudah cerita terkait masalah itu. Semoga masalah itu Sinyal GPS hilang. ini kemudian kedepannya juga untuk memudahkan kita memberikan matematika. Jadi terima kasih Bu Anissa. Sampai saya juga terima kasih Ya, dan nanti kita di waktu-waktu Alhamdulillah ya Pak ya, tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan tadi sebelum observasi tadi juga saya menanyakan indikator pencapaian kepada Bapak. Nah, dari indikator yang disampaikan Bapak tadi sebelum coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bapak terkait indikator tersebut Pak? Nah, dari hasil proses coaching yang tadi sudah saya lakukan, nah saya sudah melakukan sesuai dengan prinsip kita ya, di mana saya sudah menanyakan tujuan indikatornya, tanggungannya, ketercapaiannya terhadap coaching untuk bisa menemukan atau menyelesaikan masalah yang ada yang disampaikan oleh coaching. Oh, baik Pak. Jadi si coaching itu juga sudah menemukan nih solusi dari permasalahan beliau gitu ya. Baik Bapak, alhamdulillah Pak sudah menjalankan coaching dengan Masya Allah bagus sekali ya Bapak ya, dan sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita. Di situ tadi Bapak juga sudah kelihatan nih tujuannya, terus mengidentifikasi dan juga rencana aksi dan tanggung jawab si coaching tersebut, di mana Bapak sudah menanyakan tadi ya Pak ya tujuannya dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coaching bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah, kemudian pada coaching ini Bapak juga sudah apa namanya sudah aktif gitu loh Pak, sebagai pembenar aktif untuk si coaching tersebut, juga sudah menerapkan prinsip coaching. Baik Pak, selamat ya Pak ya, Bapak luar biasa sekali untuk coaching hari ini. Ya. Dan terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Bu Ika. Sampai jumpa kembali di hari esok Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Anissa. Gimana kabarnya Bu Iva? Alhamdulillah baik Bu Anissa. Oke, jadi hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya Bu.
sih Bu kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching kali ini? Dalam coaching kali ini sih Bu Anissa, nanti saya bisa mengoci ingin itu Bu mengembangkan kompetensi yang pertama itu kehadiran penuh Bu Anissa atau present ya Bu, terus mendengarkan aktif atau sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching tersebut. Gitu sih Bu Anissa. Dari tiga kompetensi tersebut nih Bu, yang lebih spesifik itu mau kembangkan kompetensi apa? Baik Bu, dari tiga yang akan saya kembangkan yaitu kan yang pertama tadi kan kehadiran penuh, terus juga mendengarkan aktif, dan juga melakukan pertanyaan yang berbobot. Ketiga kompetensi itu tuh pengen saya masukkan nih Bu di dalam coaching saya nanti bersama coaching, karena saya tuh pengen coaching saya tuh nyaman gitu loh Bu, dan bisa menemukan permasalahannya gitu, menemukan solusi dari permasalahan beliau gitu. Seperti itu sih Bu Anissa. Jadi indikator pencapaian yang Ibu ingin yang Ibu ambil dalam proses coaching kali ini adalah yang tadi disampaikan ya, Iya, mau mencari itu mencari itu Bu, biar si coaching saya itu bisa mencari solusi dari permasalahan beliau gitu. Oke, baik, mungkin itu saja dulu yang ingin saya sampaikan sebelum melakukan coaching. Semoga coachingnya Ibu berjalan lancar dan Ibu mendapatkan hasil yang optimal. Ya, terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Anissa. Assalamualaikum Pak Ade. Apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, sehat, alhamdulillah. Bukan pada Alhamdulillah Bapak, saya sudah balik. Oh ya Pak, di pertemuan kita hari ini nih, kira-kira apa yang mau Pak Ade katakan nih? masalah yang ingin saya sampaikan di sekolah, dimana guru-guru orang ini ketika melakukan kegiatan di kelas, biasanya itu masih banyak guru-guru senior itu masih menggunakan cara-cara lama ketika mereka melakukan pembelajaran di kelas, masih menggunakan metode lama, sehingga apa, membuat siswa itu merasa bosan dengan kreatif, ini masalah yang ada di saya. Oh gitu ya Pak, jadi di sekolah Pak Ade itu masih banyak guru senior yang dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu masih banyak nih yang menggunakan sistem lama ya Pak ya. Sedangkan sekarang kan zamannya beda-beda ya Pak ya. Nah, saya mau tanya nih, apa nih yang mau Pak Ade lakukan dengan adanya guru senior yang hanya melakukan pembelajaran yang selama aja? Apa itu Pak? Yang pertama tadi juga adalah saat ini kembali itu prakteknya dengan teori nanti, di mana pembelajaran yang interaktif itu sangat dibutuhkan supaya anak-anak senang belajar di kelas. Nah, langkah-langkah yang akan saya ambil, pertama saya akan berusaha untuk menjadi mentor yang memberikan kepada teman-teman supaya mereka paham, mereka mampu mengoperasikan, mereka bisa menggunakan kata-kata IT, atau mereka bisa menyusun kata pembelajaran yang menggunakan komputer. Contohnya ya, pada saat mereka melakukan aktivitas pembelajaran, kalau misalnya mereka bisa menggunakan PowerPoint, bisa menjadi kreatif, dan siswa juga tidak merasa bosan ketika guru menyampaikan kegiatan di kelas. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Pak Ade itu ingin
ya sekolah karena sekolah memberikan support di karena impact yang manfaat yang bisa diambil dari sekolah itu dan kemudian juga saya berupaya yang memberikan pemahaman teman-teman supaya mereka bisa mengikuti rencana atau program saya akan sampaikan kepada mereka dengan tujuan supaya mereka nantinya bisa lebih baik dan bisa menggunakan kata-kata cantik dan belajar ya pada saat mereka di kelas, pada saat mereka menyusun organisasi pengajar. Oh gitu ya Pak ya. Jadi dengan kepala sekolah dan tadi Bapak mentor itu bisa apa namanya mencapai tujuannya Bapak tadi ya. Nah, adakah hambatan ya misalkan Pak Adi kan ini yang menjadi mentor ya beliau senior itu tidak apa namanya melakukan pembelajaran hanya dengan ceramah. Ada hambatannya nggak sih Pak yang menurut Bapak itu nanti itu menjadi penghambat? Ya, terkait dengan hambatan itu secara mutakhir. Yang pertama itu dari dimensi mereka ya, udah ada apa yang mereka bisa tidak sesuai pola itu. Nah, sehingga saya harus berusaha bisa pola itu mereka bahwa penggunaan anak IT di manfaatnya sangat besar sekali untuk mereka. Sehingga saya berusaha untuk memberikan pemahaman bagaimana mereka bisa menerima kemudian mungkin hambatan yang kedua karena ini sifatnya pelatihan ya kita harus mempunyai perangkat atau sasaran kemudian komputer mesin atau komputer harus difasilitasi. Alhamdulillah, Pak. Tadi bagaimana coachingnya? Alhamdulillah Bu berjalan dengan baik dan lancar. Oke, bagaimana Bu dengan indikator yang ingin dicapai ke sebelumnya? Alhamdulillah sih Bu, tadi saya dengan coach saya Pak Ade, beliau sudah bisa menemukan Bu solusi dari permasalahan beliau. Dimana tadi kan beliau awalnya kan beliau itu Bu apa namanya pengen nih ada mindset guru senior yang belajarannya itu masih bersifat kita hanya ceramah aja ya Bu ya. Beliau ingin melakukan kayak pelatihan gitu loh Bu dengan apa namanya pelatihan agar beliau itu teman-teman yang sudah senior yang kayaknya melakukan pembelajaran secara ceramah itu bisa melakukan pembelajaran dengan cara IT gitu. Beliau sendiri bisa menikmati masalah itu dengan dukungan kolaborasi dengan teman-teman atau konselor. Ya, berdasarkan yang saya amati tadi juga udah bagus banget nih melakukan coachingnya. Saya juga Pak Adi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Adi hadapi ya. Oke, di situ juga tadi setelah saya amati itu sudah memberikan alur di mana ada menanyakan dulu tujuan dari coachingnya, terus sudah diidentifikasi masalahnya, terus juga ada rencana aksi dan tanggung jawabnya. Dan juga saya perhatikan Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya bisa terarah tentang solusinya. Baik Bu Iva, terima kasih atas coachingnya luar biasa hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan.
Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru